Jadi kali ini bakal ngejelasin terkait dengan kuis yang kemarin ya, pengayaan yang kemarin. Nah, untuk yang nomor pertama itu kan suatu sistem instrumen memiliki akurasinya itu plus minus 1% dari skala penuhnya, sedangkan skala penuh itu 100A. Maksudnya apa sih gitu? Jadi tingkat akurasinya itu kurang lebih 1% dari skala penuh. Ibaratnya kayak eh, anggaplah motor gitu loh, kayak motor pengen atau jangan, kalau misalkan termometer gitu, termometer suhu itu kan eh, kemungkinan misalnya kayak nggak plek banget pasti gitu loh 36 pas. Saya ketika termometer tersebut kita cek ke tubuh kita 36 derajat pas itu kan maksudnya ada galatnya gitu, kita paham terkait dengan ada kemungkinan error. Nah, kemungkinan errornya atau akurasinya itu kurang lebih 1%. Nah, yang ditanya adalah akurasi dari simpangan penuhnya itu berapa sih dengan 1% tersebut. Tuh. Caranya adalah ya ini, kalian kalau pengen cari akurasi tinggal errornya dibagi full skala. Nah, full skalanya itu kan 100A. Ya udah kalian tinggal masukin aja akurasinya atau errornya itu kan 1% per 100A. Terus dikali 100% aja. Nanti ini operasinya bakal dapat 1%. Dari pengoperasian hal tersebut. Nah, 1% ini itu bukan bukan akurasi sistem jika simpangan penuh itu 100A, bukan. Melainkan kayak diskon loh. Misalkan kalian dari 50.000 didiskon 5%. 50.000 5%-nya berapa gitu. 25 berapa tuh? 50.000 kali 5% itu kan 2.500. Nah, kan harga yang kalian bayarkan bukan 2.500 ya, melainkan 50.000 ini kalian harus kurangkan dengan 2.500 ya. Nah, yang kalian bayarkan adalah 47.500. Sama halnya dengan kayak gini gitu loh. 1%-nya ini bukan akurasi sistemnya, tapi melainkan si 1% ini kalian harus kalikan dengan si 100A tersebut. Nanti dapat akurasinya itu adalah 1A. 1%-nya dari 100 itu 1 kan. Satuannya dari, makanya jawabannya kurang 1. Terus yang kedua terkait dengan ini, kalau kan ngelihatnya adalah ada terkait dengan display instrumen pengukur arus seperti pada gambar di bawah ini. Simpangan skala penuh itu dua skala penuh gitu, maksimalnya 2A. Nah, mungkin gak sih dari kalian gitu loh kayak ngebayangin bahwasanya penuhnya aja maksimumnya aja 2A gitu, tapi dari jawabannya ini 3,75, 7,5, terus 3,7. Itu kan kayak nggak make sense gitu. Sedangkan maksimalnya 2A. Berarti kan kalau pengen apa ya, kayak langsung jawab sebenarnya kelihatan tuh yang A. Terus biar memastikan adalah dari tingkat akurasi. Akurasinya ya udah kalian tinggal kaliin aja 0,1% dikali dengan 2. Itu kan berarti 0,2% gitu kan. 0,2%. Nah, ya udah kalian kalau misalkan pengen persen, persen itu kan per 100, berarti 0,2 dibagi 100 itu sama dengan 0,0. Cari yang 0,02 kan antara yang antara yang A sama antara yang E gitu. Tinggal gimana kalian ngelihat. Nah, sedangkan skala penuhnya adalah 2. Udah karena skala penuh 2A, jadi maksimumnya ya 5. Oke, selanjutnya terkait dengan kalau misalkan nomor 3 ini kan berkaitan dengan sistem tersebut itu kan error.
Kalau misalkan error, kalian di kelas kan measurement value dikurangi set value. Ini apa? Measurement itu kan measurement value. Berarti nilai pengukuran terus set value sebenarnya kayak gitu. Nah, hasil pengukurannya itu di angka 90 derajat gitu. Sedangkan kalian tahu kalau misalkan di suhu itu kan titik titik itu di derajat Celcius itu kan 100 derajat. Ya kalian tinggal kurangin aja dapat min 1 derajat Celcius. Apa jawabannya? 1. Terus sistem pengukuran di sebuah pabrik A memiliki value rate sebesar 0,1 per. Nah, kalian kalau misalkan apa ya, cuman kayak informasi dapat, beda kalian cari value rate itu kan berkaitan dengan pengukuran tingkat kegagalannya, kegagalan suatu sistem per tahunnya itu 0,1 per tahun 0,1, tapi kita pengen tahu tiap berapa tahun sekali sih, gak. Jadi kalian tinggal 1 per value rate-nya itu, jadi 1 per 0,1 kan 10 tahun gitu kan, 10 tahun tiap 10 tahun sekali, tiap alat ukur mengambil satu di dalam 10 tahun. Nah, yang jawaban ini yang benar gitu. Nah, berarti kan di reliabilitasnya, reliabilitas itu alat ukur untuk menunjukkan sejauh mana si alat itu eh, bisa ngasih hasil yang konsisten. Nilai reliabilitas sama aja kayak peluang. Kalau peluang kan 0 sampai 1, sama juga reliabilitas itu sama. Kalau misalkan 0 berarti sangat kan, karena reliabilitasnya ada 8, kalian cobain aja dari nah carikan berarti 0,8 kali 100, 8 kali 100 itu kan 810 kali 100 kan 80 ya, salah ini juga 8 10 kan. Kalau misalkan 1000 800 yang 800 kali. Jadi kalau misalkan realitasnya 6 yang si 10 kali pengukuran gitu, yang realitasnya kan buat ya. Oke. Terus kalau misalkan A kan value rate-nya 10 kali percobaan, percobaannya sama, kan 10 kali 8 ini kan juga sebenarnya benar ya. Terus berarti kan B 10 10 kali 9 dan 9 kan 8. Jadi si value rate yang 0,8 ini si A-nya lebih kecil dari si B. B-nya kan 9, A-nya 8. Kan bisa juga A-nya besar, 8 lebih besar dari dua-duanya benar. Cuman kan yang lebih ini maksudnya opsinya bisa semua jadi. Tapi teman-teman perhatiin lagi gitu loh, bahwasanya eh, yang lebih pasti gitu loh, yang kayak akurat. Nah, dari pengukuran kalau misalkan ini kan value rate saya oke lah, karena kita ujinya 10. Coba kalau misalkan mungkin aja nanti bakal terkait value rate-nya tidak sama, tidak lebih besar dari kalau alat ukur. Kalian tinggal kalian aja, jadi mungkin dan nggak mungkin itu ada fiktif, tapi
Oke, berkaitan dengan nomor selanjutnya, reliabilitas gitu. Kalau reliabilitas ini berkaitan sama aja kayak peluang. Nilainya itu rentan dari sama. Jadi gimana caranya, maksudnya kayak reliabilitas ini adalah sebuah indikator di mana ketika eh, jika reliabilitasnya ini saang menunjukkan angka satu, berarti eh, hal tersebut akurasinya tuh makin, alat itu bisa diandalkan banget gitu loh. Kalau misalkan reliabilitasnya ini nol, berarti eh, si kehandalan dari sebuah alat tersebut sangat tidak diandalkan. Terkait dengan kehandalan lah istilahnya reliabilitas tersebut. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian reliabilitas ini kan menunjukkan 0,8. Kalian 0,8 ini 0,8 ini dikalikan dengan beberapa uji coba gitu loh. Uji coba yang dilakukan. Contohnya ini 100 kali. Berarti kalian tinggal langsung kaliin aja gitu loh. 0,8 kali 100. Itu kan 80. Nah, sedangkan yang ditulis di sini adalah 20 kali. Berarti pernyataan yang A itu adalah salah. Yang pernyataan B ya. Nah, kita juga coba cek gitu loh yang D dan E. Kalau yang D adalah ketika value rate-nya, reliabilitasnya adalah 0,6. Yang B itu 0,6, terus yang A itu 0,8. Ya udah kita coba aja gitu loh. Kan uji coba sama ke dua alat yang memiliki reliabilitas yang berbeda. Alat yang A reliabilitasnya itu kan 0,8. Berarti 10 kali 0,8. Itu kan 8A. Terus kalau misalkan yang B itu kan 10 kali 0,6. Nah, B. Nah, perhatikan juga bahwasanya berarti kan si ini B-nya, ini A-nya. Dilihat di sini bahwasanya value rate A-nya itu atau hasil keberhasilannya itu yang atas yang A itu 8, yang B itu 6 gitu loh. Berarti kan otomatis A lebih besar dari B gitu. Karena A-nya itu 8, B-nya. Nah, ini udah sesuai dong. Gitu. Tapi hati-hati gitu loh. Ini ketika 10 kali percobaan, 10 kali percobaan. Tapi ingat bahwasanya ini kan nggak ada ketentuan atau pernyataan yang menunjukkan eh, si ini tuh 10 kali gitu harus sama. Berarti kalau misalkan case-nya adalah si A-nya kita bikin 8 gitu loh. Ini 10 kan nanti otomatis berbeda. Atau misal di bawahnya 8 di sini atau 10 kan ya. Maksud dari 8 10 itu adalah percobaannya. Yang A percobaannya lebih besar, bikin B kan nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, makanya pernyataan D dan E salah. Jadi karena masih 50-50 lah, ada yang memungkinkan untuk dia benar, ada yang memungkinkan dia salah kayak gitu. Terus selanjutnya berkaitan dengan ini reproducibility gitu loh. Reproducibility ini berkaitan dengan ketika apa ya istilahnya, uh, reproducibility ini berkaitan dengan ukur untuk memberikan hasil yang konsisten, seragam ketika diulang dalam kondisi yang sama. Nah, karena ini yang diminta adalah kondisinya adalah reproducibility yang rendah, otomatis harus standar deviasinya itu yang tinggi. Kenapa? Karena standar deviasi yang kecil itu menunjukkan bahwasanya pengukurannya lebih konsisten dan kurang bervariasi. Yang sesuai dengan reproduksi yang baik. Jadi kalau misalkan pernyataan pertama ini standar deviasinya kecil, ketika kondisinya reproducibility yang rendah, itu salah. Reproducibility yang rendah itu standar harusnya besar, makanya pernyataan satu salah. Terus yang kedua, jika pengukuran dilakukan pada input yang sama oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, maka memberikan hasil pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar berkaitan dengan reproducibility yang rendah. Terus terkait dengan jika pengukuran dilakukan berulang pada input yang sama, maka memberikan output yang sama. Ini secara apa ya istilahnya, ini enggak langsung berkaitan gitu loh. Jadi nggak bisa dianggap benar dan nggak bisa dianggap salah secara langsung ya, karena reproduksibilitas itu tadi dan bilang fokusnya itu konsisten pada hasil ketika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama atau opposite. Ya, kayak gitu. Jadi pernyataan adalah satu salah, dua
yang B kayak gitu. Terus berkaitan dengan ini grafik ini kan pernyataan satu, sensitivitas sensor lebih kecil daripada sensitivitas sensor 2, terus perubahan output pada sensor 3 lebih kecil ketimbang sensor 2, perubahan output yang sama. Jadi kan sensor 3 itu lebih, perubahan output itu lebih kecil perubahan output yang sama. Berarti kan di sini melihat outputnya kan di sini yang sensor 3 kan lebih rendah ketimbang sensor yang 2, berarti otomatis ini juga benar yang ini. Tapi yang paling gampang adalah kalian tinggal, ini kan sama ya, lebih kecil lebih besar, lihat aja gitu loh. Kalau misalkan sensitivitas apa yang kalian bayangkan, kalau saya dianggaplah ketika apa, kalian ke hotel terus kan tap kartunya sensitivitasnya tinggi, otomatis nggak usah sampai ditempelin banget juga pintunya udah kebuka. Nah lihat outputannya ini tinggi gitu, berarti otomatis sensitivitas sensor pertama juga tinggi ketimbang sensor yang di bawahnya karena outputnya rendah, beda kan. Berarti kan yang ini salah, yang ini benar. Yang paling gampang adalah satu salah, tiga benar. Gitu. Tinggal dicocokin aja sih sebenarnya. Nah, terus terkait dengan si sensitivitas lagi, di sini inputnya itu adalah berat kilogram, terus outputnya adalah simpangan. Teman-teman tinggal ngambil data aja sebenarnya, kan datanya diberikan sebanyak ini gitu. Kita ambil 2 data awal aja, jadi ya tinggal dikurangin aja gitu loh. Tinggal dikurangin aja. Karena sensitivitas itu adalah perubahan output, tinggal kurangin aja kan bebannya itu sebagai input, terus ini bebannya sebagai output. Jadi tinggal tinggal kurangin 18 kurang 0 terus 2 kurang, terus kalian bagi 18 bagi dapat 9. Oke, ini pemrosesan sinyal yang digunakan untuk mengubah hambatan menjadi tegangan pada resistor adalah rangkaian benar ya. Gitu. Oke, terkait dengan nomor selanjutnya bahwa saya spesifik ke termistor itu ada desipasi faktor atau deviasi. Tentukan apa yang dimaksud dengan parameter tersebut. Jadi ketika arus listrik mengalir melalui termistor, termistor mengalami pemanasan akibat resistansi internalnya. Jadi kayak hambatan dalam kan, kalau misalkan hambatan dalam kan, jangan saya kayak ketika dialiri arus dia kan bakal mengalami pemanasan sebenarnya. Desivasi faktor itu menggambarkan seberapa efisiensi terkait termistor dapat menggunakan unsur yang sama sama operasi. Jadi sebenarnya berkaitan dengan daya dan dengan daya, karena tadi Uldan juga bilang bisa menggambarkan seberapa efisien dapat mengeluarkan panas selama proses sel daya si termistor dalam mengeluarkan panas, bukan arus maksimal gitu loh. Jadi emang dia tuh yang mengeluarkan panas selama proses self heating. Jadi yang benar adalah yang B. Elemen sistem pengukuran yang bertugas memperkuat sinyal yang lemah itu pengolahan sinyal. Itu pengolahan sinyal terkait sebenarnya jelasin sedikit. Oke, terkait dengan pengolahan sinyal ini yang sinyal. Pengolahan sinyal itu elemen dalam sistem pengukuran yang tugasnya itu untuk apa? Tugasnya itu buat manipulasi si sinyal-sinyal yang diterima dari sensor atau instrumen pengukur. Tugasnya buat apa? Tugasnya itu memperkuat sinyal yang lemah
Biar apa? Biar gampang gitu loh buat diolah lebih lanjut. Fungsinya apa sih? Fungsinya filtering, operasi demonisasi dan lain. Jadi memperkuat sinyal tugasnya informasi. Terus selanjutnya adalah sebuah elemen si inputnya 1 mikrovolt, terus outputnya 1 milivolt gitu ya, dari 1 mikro jadi min, jadi sorry apa, satu ini jadi berubah lah intinya dari yang besar. Ini kan sebenarnya apa ya, kalau secara tafsirannya adalah proses gitu loh, bahwa saya dari yang kecil menjadi yang lebih besar kayak gitu. Kayak jawabannya adalah pemrosesan. Kenapa nggak pembanding? Ini kan bukan membandingkan nilai satu nilai satunya, karena awalnya satu ini menjadi 1 volt, pro jadi 1 volt, kecil jadi besar, bukan membanding itu. Terus juga bukan elemen koreksi dan presentasi. Ini juga bukan sensor, ini kan hasil hasil masukan dan hasil yang jawaban yang tepat. Terus selanjutnya adalah sorry gambarnya nggak print baik. Jadi intinya adalah kalau kalian lihat Pak Ajar, Pak Ajis, itu grafik ini ada di buku Pak Ajar. Nah grafik ini itu menggambarkan dari NTC ya. Berarti kan bukan PTC gitu kan. NTC itu apa? NTC itu adalah termistor gitu. Termistor itu sensor suhu. Berarti kan pernyataan 1 benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 4 juga benar. Banding terbalik dengan input alam. Jadi jawaban yang paling benar adalah 3B dan 4B. Tinggal menyelesaikan aja sebenarnya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan dokumen nomor 15 ya. Di nomor 15 itu dokumen spesifikasi dari termistor NTC ini punya parameter thermal time constant itu 18 detik. Terus mulai si sensor berada dalam gelas berisi mencapai tekanan 1 atm, thermal time constant segini. Terus pada detik per 0 sensornya dipindahin ke air yang sedang mendidih tekanan yang sama. Tentukan suhu termistor pada 18 detik. Jadi teman-teman bisa pakai persamaan ini, T awal ditambah T final dikurang T awal dikali dengan 1 min T pangkat 1 per tau. Nah nanti teman-teman tinggal masukin aja kan pada saat 18 detik berarti T awal kan 0 karena dipindahkan ke 0 gitu, terus ditambah T finalnya itu adalah pada saat suhu mendidih berarti kan 100 titik didihnya derajat Celcius kan 100, terus titik awalnya si derajat Celcius itu kan, terus dikalikan dengan 1 kali min T pangkat min oh ya ini bukan 1 T min T nya itu kan 18, taunya itu adalah thermal time constant gitu. Ini kan nyarinya pada saat 18 detik, yang ini thermal constant. Nah nanti ketika kalian coba hitung aja, nanti bakal ketemu sekitar 63,2 derajat Celcius. Makanya ketemunya si yang D nomor 16 ini berkaitan dengan termistor lagi, termistor yang dirangkai sedemikian sehingga seperti yang ada di bawah. Nah ini termistor suhu, ingat ya termistor ya sensor suhu. Terus kalau misalkan ini kan ada RP, ada RV, ada RT gitu. Nah lihat ini kan rangkaian pembagi tegangan ya. Maksudnya kalian abaikan berkaitan hal ini, tapi kan saya juga tahu gitu loh kayak oh iya rangkaian tegangan ini otomatis jadi rangkaian pembagi tegangan. Berarti pernyataan yang kedua adalah karena rangkaiannya pembagi tegangan ya kalian bisa gunain yang ini gitu loh, yang pernyataan ketiga. Tapi hati-hati gitu loh, apakah
memang benar dia pakai rangkaian pembagi tegangan, tapi persamaannya ini udah benar apa belum, jadi tetap harus hati-hati. Nah di persamaan yang ketiga, di persamaan itu teman bisa lihat berkaitan dengan benar atau enggaknya terus pembagi tegangannya benar, jadi pembagi tegangan benar. Terus yang pernyataan pertama ini salah, kenapa? RV adalah sebuah resistor variabel yang sebagai pengaman. Nah, yang jadi pengaman sebenarnya bukan si RV-nya, tapi melainkan si RP-nya ini loh yang ada di bawah. Nah, terus berarti jawabannya adalah 2 benar, 3 ya. Terus selanjutnya adalah terkait dengan ini, PB-nya itu kan 80%. Ini kan tentukan gain kan, penguatan. Terus inputnya adalah 40 sampai 90 derajat. Terus outputnya ini 4 sampai 20 miliampere gitu kan. Jadi ini selisihnya aja, 90 kurang 40 kan 50 derajat Celcius. Terus 20 ada 2 gitu kan. Nah, ini PB-nya. Ya udah kalian tinggal ini aja. Gain itu kan 100% per PB-nya. PB itu bagi PB itu loh apa? Ya, pokoknya dibagi PB 100% bagi 80%. Jadi kan ini 1,25 ya. 1, terus kalian perhatiin aja lihat dari satuannya MA per derajat Celcius. Jadi berarti si MA ini adalah sebagai output sebenarnya output dibanding input gitu loh. Nah, output ya ini kan selisihnya 16 bagi 50 gitu loh. 16 dibagi 50 ini terus dikalikan dengan gainnya. Gain itu 1,25. Nanti dihasilkan 0,4 MA per derajat Celcius. Ya, seperti apa? Itu ya. Terus nomor 18. Nah, terkait dengan nomor 18, ini adalah sistem kontrol memiliki pengontrol yang memiliki hasil output sebanding dengan error yang diterima. Kalau misalkan output dengan diterima itu proporsional, nanti grafiknya adalah kayak gitu. Terus terkait dengan ini menghasilkan output sebanding dengan kecepatan perubahan error yang masuk. Berarti ini dari derivatif. Kata kuncinya di sini. Kalau derivatif sebanding output itu sebanding dengan kecepatan perubahan. Kalau ini outputnya sebanding dengan error yang diterima. Ini kata kunci. Terus kalau misalkan nomor 20 menghasilkan output sebanding dengan error dan kecepatan perubahan yang masuk. Jadi gabungan gitu loh. Kalau misalkan ini berarti kan tadi kalau misalkan sebanding sama errornya doang proporsional. Terus kalau misalkan sebandingnya sama kecepatan perubahan errornya itu derivatif. Terus ini kan dua-duanya digabung, berarti personal dari baik, jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, selesai. Oke, berkaitan dengan nomor selanjutnya yaitu terkait dengan pertanyaan ke-21. Mode pengontrol yang dapat menghilangkan steady state. Kalau misalkan dia yang bisa ngilangin steady state itu adalah si integral. Steady state error. Nah, itu tuh si integral. Terus yang selanjutnya adalah uh, terkait dengan nomor 22, ini adalah yang memberikan umpan balik. Siapa sih yang memberikan umpan balik? Umpan balik ini ketika ada di close loop ya, close loop. Kalau misalkan di open loop itu nggak ada umpan balik. Berarti kan yang membedakan open loop dan close loop ini kan di measurement value atau pengukuran. Berarti ya yang menjadi umpan balik tersebut ya si itu. Oke, terkait dengan nomor 23, nomor 23 kalian tinggal lihat grafiknya aja. Ini kan si A dari awalnya 0 pelan-pelan naik gitu kan, dari kan positif
terus si B konstan gitu loh, berarti nggak ada yang berubah. C-nya mulai turun gitu, minus. B-nya mulai anjlok lagi turun, berarti minus. Jawabannya yang B. Gitu. Lalu terkait dengan nomor 24. Nah, kalau misalkan nomor 24 adalah pengontrol tipe on off gitu kan. Nah, pernyataan yang pertama, output berupa sinyal on atau off sesuai keadaan error. Benar ya pernyataan ini. Terus input berupa selisih antara set value dengan measurement value. Nah, ini juga benar gitu. Terus kalau yang ketiga adalah kemampuan merubah suhu ruangan. Apakah mungkin gitu loh, cuman kayak on off doang dia bakal bisa merubah ruangan? Kan enggak ya. Maksudnya yang merubah ruangannya itu bukan si pengontrol ya, tapi melainkan yang lainnya gitu loh, elemen yang lain. Makanya jawaban yang benar adalah satu benar dan dua benar. Ada nggak ya? Atau enggak satu benar tiga salah? Yang A ya. Itu ya terkait dengan nomor 24. Selanjutnya terkait dengan integral gitu loh, pengontrol integral, grafik pengontrol integral. Nah, lihat inputnya itu kan ini ya, inputnya ini. Nah, di pengontrol integral itu berkaitan dengan sebentar integral ya. Yang integral ini punya oke, terkait dengan output ini itu berkaitan dengan outputnya itu butuh jeda waktu. Ada jeda waktu. Sama itu, ada jeda waktu, responnya lamban. Kalau misalkan error errornya ini nol, errornya nol, outputnya tuh bakal sama kayak sebelum. Outputnya tuh bakal sama dengan nilai sebelum. Selain itu, dia juga errornya tuh nggak nol loh. Errornya tuh nggak nol. Tidak sama dengan errornya tuh fluktuatif. Jadi errornya tuh ada gitu, ada mulu. Beda sama derivatif. Berarti kalau misalkan derivatif kan di sininya awalnya ada ya. Terus di sininya si inputnya konstan. Kalau misalkan derivatif berarti yang ini gitu. Ini yang derivatif. Tapi kalau misalkan ini outputnya jeda waktu responnya lambat. Terus errornya 0. Error 0, output. Kalau misalkan seandainya errornya 0 gitu loh. Errornya 0, outputnya tuh bakal sama kayak nilai sebelum. Tapi kan nggak 0 ya. Terus terkait dengan errornya juga nggak bisa sama dengan 0. Makanya sebenarnya errornya tuh nggak bisa sama dengan 0. Tapi kalau misalkan kondisinya dibuat errornya sama dengan 0, itu outputnya akan sama dengan 0. Tapi pada kenyataannya errornya itu tidak sama dengan 0. Errornya itu fluktuatif gitu loh. Maka dari itu mungkin adalah antara si C ini dan si A ini. Tapi dengan poin ketiga kita juga bisa tahu bahwasanya error outputnya ini fluktuatif tergantung dari errornya itu loh dan KI gitu. Jadi antara A dan C sebenarnya. Tapi kita pilih C dulu. Oke. Tadi berkaitan dengan yang tadi ya. Sorry ada kekeliruan. Ternyata pas dicek itu bukan. Kalau misalkan bahasannya terkait dengan bahasannya terkait dengan output atau gambar dari si integral gitu kan. Nah, si integral itu kita bisa lihat di bukunya materi atau bapaknya itu. Nah, bisa kalau misalkan bentuk inputannya seperti ini, nanti outputannya akan seperti ini. Jadi nanti
bentukannya tuh outputannya tuh akan berbentuk seperti ini. Jadi tinggal ditarik garis saja. Jadi ketika outputan ini kan masih 0 ya, di titik 0. Nah, pas di titik sini itu bakal sama kayak yang ada di outputannya gitu loh. Jadi bentukannya tuh kayak gitu. Jadi maka dari itu untuk yang nomor 25 itu jawabannya yang D gitu ya, teman-teman. Oke, nomor selanjutnya berkaitan dengan derivatif. Nah, kalau misalkan konteksnya adalah derivatif, teman-teman bisa lihat ini loh. Kalau misalkan derivatif, nanti sininya 0 gitu loh. Jadi kalau misalkan dia apa ya, dalam kayaknya bukan deh. Kalau misalkan derivatif, itu dia nggak akan ada kalau misalkan nggak ada gitu loh. Bukan ini deh. Kalau ini kan dengan selang waktu sekian outputnya ada. Dengan selang waktu sekian outputnya di sini nggak ada kan. Karena memang waktunya cuma ini aja. Intinya adalah kalau misalkan derivatif tuh dia kondisinya adalah ketika pada waktu tertentu ya dia pasti ada outputannya gitu. Outputnya pasti ada. Tapi case-nya adalah kalau misalkan derivatif itu mungkin nggak ada gitu loh. Mungkin nggak ada. Ketika dia nggak ngapa-ngapain, ya outputnya juga nggak ada gitu loh. Ketika ini kan cuman di sini doang, berarti ya outputnya cuma di sini. Makanya dapat ya. Aku kalau Wildan jawabannya ya. Nah kalau misalkan si proporsional mah sama gitu loh. Inputannya kayak gini, ya outputannya juga kayak gini. Itu proporsional. Makanya kayak yang paling mendekati kan yang C ya. Jadi makanya jawabannya yang C. Itu sih. Terus terkait dengan ini. Kalau misalkan ini 80% PB, 80% PB, terus inputannya 40 sampai 90, outputannya itu dari 4 sampai 20. Ini kayaknya udah deh tadi. Ini selisihnya 50, ini selisihnya 16. Nah, ingat output banding input gitu kan. Outputnya kan 50, ininya 16. Ini itu sekitar nanti dikalikan dengan gain. Gainnya itu atau penguatannya itu dari 100% per 80%. 100% per 80% itu 1,25. Nah, nanti 1,25 ini naik ke atas gitu loh, 1,25 kali atas nanti didapatkan 4 kali 10 pangkat min 3. Ini nilai yang berdekatan. Itu ya teman-teman. Oke, terkait dengan ini. Kalau yang ini tuh PID ya, PID. PID itu bentar tadi tuh PID yang mana ya? Terkait dengan yang ini, teman-teman bisa lihat di bukunya Bab. Nah, kalau misalkan PID itu pakai PID ini kan PID ya. PID itu pakai kalau nyari outputnya ini kan nyari outputnya itu pakai KP dikali errornya terus ditambah KI dikali integral of error terus ditambah rate of change perubahan dari error tersebut tambah KD kali perubahan error. Nah, caranya gimana? KP kan tinggal masukin aja kan. KP-nya itu kan 4. Terus errornya itu ini kan detik ketiga. Ketiga errornya 2%. Ditambah KI-nya tuh oh ini ada TI per TD ya. TI per TD.
Oke, kalau misalkan yang ini umumnya kayak gitu ya. Sorry, udah nulang. Kan umumnya kayak gitu. Bisa selain yang itu pakai yang ini. Pakai yang KP error tambah 1 per TI dikali integral of error ditambah TD kali perubahan errornya ya. Nah, KP-nya kan dapatnya 4. KP-nya 4 dapat dari mana ini? Terus errornya itu kan pada saat 3 detik errornya itu 2%. Terus ditambah 1 per TI. TI itu 0,2. Terus integral of error berarti integral of error. Errornya itu kan ini ya, bentukannya. Jadi kalian nyari luas permukaan integral itu kan sama aja kayak mencari luas. Berarti luas di bawah kurvanya. Bentukannya kan trapesium, berarti ini kan sisi atas, ini sisi bawah. Sisi atas itu kan 2 sampai 3, berarti 1 ditambah luasan bawah itu 4 dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya berarti dari sini ke sini 2 juga. Ini habis berarti dapat 5 kan. 5. Terus ditambah dari TD. TD-nya tuh 0,5. 0,5 kali perubahannya. Perubahan 3 detik. Pas di 3 detik dari sini ke sini kan 0%. Berarti 4 kali 2%. 4 kali 2% itu kan 8%. 8% terus 5 dibagi 2 per 10 berarti 50 per 2 itu tuh 25%. 25% ya. 25% sama perubahannya itu 1% apa ya? TD kali perubahannya berarti 25%, ini 33 berarti tambah 0,5 ya, intinya yang ini dapat 84% gitu. Dengan penggunaan rumus kayak gitu. Jadi 84%. Terus yang ini sama, kalau misalkan ini kan PD ya. PD itu pakainya karena ini ketahuannya KP, KD sama T, KP sama KD, PD ya. Sebentar, kita cari dulu. Kalau misalkan PD itu pakainya KP kali error ditambah KD per KP dikali rate change of error with time gitu loh. Jadi perubahan error berdasarkan waktu. Nanti dapat 10% gitu. Selanjutnya terkait dengan nomor 31. Sama juga kalau misalkan ini, kalau yang ini kan PI ya. Berarti proporsional ya, proporsional integral itu pakainya ini kan ketahuannya KP KI kan. KP sama KI. Kalau misalkan KP sama KI itu kalian bisa pakai output sama dengan KP error ditambah KI per KP dikali integral of error. Jadi integral dari error tersebut. Ingat gitu loh bahwasanya integral ini adalah bentuk permukaan luas dari si bidang tersebut error. Itu tinggal dicari aja luas permukaannya, nanti dapat sekitar 2,5% kayak gitu. Terus yang ini juga sama, kalau yang ini PID tadi pakai yang rumus di awal nanti dapat 5,375. Ini kontrol proses itu true, terus kontrol valve itu juga true. Nah, alhamdulillah ini salah satu doang ya gitu.